Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah manajemen proyek pengembangan sistem informasi kelas A akan menjelaskan contoh kasus dan juga materi tentang critical path method. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok satu. Yang pertama yaitu ada Ratia Romero Alkisari, yang kedua Haji Sirat Sumanta, yang ketiga Aulia Dwi Safika Pohan, yang keempat saya sendiri Salsabila Ramadhani Putri, yang kelima Muhammad Idistira, keenam Arbian Nielsen, dan yang ketujuh Sevilla Raisya Raza Stefani. Baiklah, yang pertama itu pengertian singkat tentang CPM atau Critical Path Method yang akan saya jelaskan sendiri. Critical Path Method adalah sebuah konsep atau metode dalam project manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi tugas-tugas utama dalam sebuah proyek, sehingga kamu dapat menyelesaikannya secara maksimal tepat pada waktunya. Metode ini akan sangat membantu project manager dalam menganalisa, merencanakan, dan menjadwalkan proyek dengan lebih efisien. Pasalnya, dengan menerapkan metode ini, kita bisa menentukan yang pertama yaitu daftar semua tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, tugas mana yang paling kritis, dalam artian paling berpengaruh terhadap total waktu yang dihabiskan dalam proyek tersebut, sehingga harus lebih diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Lalu yang terakhir yaitu cara terbaik untuk menjadwalkan semua tugas dalam proyek agar memenuhi target waktu minimal penyelesaian. Baiklah, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh Lala dan Haji. Untuk kelebihan pertama akan dijelaskan oleh Lala. Kepada Lala dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari critical path method. Ada beberapa poin. Yang pertama, membantu project manager memberikan waktu minimum untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, membantu menetapkan jadwal dan menyesuaikan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, membantu membuat prioritas tugas. Yang keempat, menghindari hilangnya fokus dalam mengerjakan banyaknya tugas dalam suatu proyek. Yang kelima, mendapat gambaran kegiatan yang dapat berjalan paralel satu sama lain. Kemudian mengidentifikasi elemen penting dalam proyek. Dan yang terakhir, membantu dalam menentukan cara mencapai tujuan. Baiklah, selanjutnya untuk kekurangan dari critical path method atau CPM akan dijelaskan oleh Haji. Kepada Haji dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berdasarkan kelebihan yang disampaikan oleh Lala tadi sebelumnya, critical path method ini juga memiliki kekurangan antara lain. Yang pertama, tidak terlalu efektif bila proyeknya terlalu besar dan kompleks. Yang kedua, kurang cocok diterapkan bila banyak improvisasi dalam proyek. Dan yang ketiga adalah dalam beberapa proyek, mengidentifikasi jalur mana yang paling kritis mungkin akan terasa sulit. Dan yang terakhir adalah CPM diterapkan dengan asumsi bahwa kamu mengetahui bahwa waktu pasti yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas dalam proyek, namun dalam praktisnya kadang tidak semudah itu. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Haji. Selanjutnya untuk jenis-jenis CPM akan dijelaskan oleh Yudis. Kepada Yudis disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu jenis-jenis CPM. Nah, representasi visual dari alur kerja dalam CPM ini merupakan cara paling efektif untuk menunjukkan timeline, tugas, dan pelaksanaan yang diharapkan. Ada beberapa cara berbeda untuk mempresentasikan tugas tersebut, yaitu yang pertama ada Project Evaluation and Review Technique atau PER, yaitu pendekatan ini menggabungkan elemen ketidakpastian, fokus pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, dan memungkinkan penjadwalan dengan detail yang minimal. Selanjutnya ada flowchart. Ini adalah representasi langkah demi langkah dari proses yang digunakan untuk menyelesaikan tugas dengan panah yang mengarahkan di sepanjang jalur. Selanjutnya ada work breakdown structure. Pendekatan ini memakai struktur pohon untuk mewakili hierarki tugas dengan tiap elemen proyek dipecah menjadi kelompok tugas individu. Yang terakhir itu ada activity on node diagram. Metode diagram ini menampilkan prioritas aktivitas menggunakan node yang dibutuhkan oleh panah, yang dihubungkan oleh panah untuk menunjukkan arah alur kerja melalui proses. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yudis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menerapkan CPM yang akan dijelaskan oleh Didit. Kepada Didit disilahkan. Baik,
Terima kasih, moderator. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menerapkan CPM. Secara sederhana, ada beberapa tahapan dasar pada saat menerapkan Critical Path Method. Beberapa tahapan dalam CPM adalah yang pertama, identifikasi tugas atau kegiatan. Nah, kita harus mengetahui ruang lingkup dalam proyek yang hendak kita kerjakan. Kita dapat membagi struktur kerja ke dalam daftar kegiatan. Dengan membuat daftar kerja, kita bisa melihat semua tugas dalam sebuah proyek, sehingga membuatnya lebih mudah dikelola dan diukur. Selanjutnya yang kedua ada identifikasi urutan. Nah, dalam tahapan ini adalah mengidentifikasi urutan dengan mempertimbangkan hubungan antar tugas dan aktivitas di dalam proyek. Selanjutnya yang ketiga yaitu buat jaringan aktivitas. Nah, setelah kita mengetahui tindakan mana saja yang bergantung satu sama lain, maka dibuatlah diagram jaringan atau path analysis chart. Selanjutnya yang keempat yaitu menentukan waktu penyelesaian tugas. Nah, buatlah perkiraan waktu penyelesaian setiap tugas atau interval waktu dari masing-masing tugas. Kita dapat menghitungnya berdasarkan pengalaman masa lalu atau perkiraan dari anggota tim. Yang terakhir, yang kelima, yaitu temukan critical path atau jalur kritis. Nah, setelah diagram jaringan sudah dibuat lengkap dengan perkiraan waktu dan hubungan antar tugas, kita bisa mengidentifikasi jalur kritis dalam proyek dengan benar. Lihatlah diagram dan analisa jalur kritis dengan melihat jumlah waktu yang dibutuhkan berdasarkan urutan yang terpanjang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin saya akan menambahkan sedikit langkah-langkah menekan CPM. Selanjutnya itu dapat dibuat urutan terpanjang pada jalur kritis atau critical path dengan menggunakan parameter berikut ini. Yang pertama yaitu ada early start, yaitu waktu ketika semua tugas sebelumnya diselesaikan. Lalu yang kedua early finish, yaitu waktu mulai terdekat dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Lalu yang ketiga late finish, semua aktivitas yang diselesaikan tanpa menunda deadline. Yang terakhir yaitu late start, waktu terakhir dikurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang terakhir yaitu perbarui perkembangan critical path tersebut. Tahap terakhir dalam CPM adalah memperbarui diagram jaringan setiap kali menyelesaikan tugas dengan waktu penyelesaian yang sebenarnya. Dengan selalu memperbarui diagram, kita bisa mengevaluasi apakah proyek kita tepat waktu atau perlu melakukan penyesuaian lebih lanjut. Baiklah, selanjutnya untuk contoh kasus pertama akan dijelaskan oleh Bian. Kepada Bian dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Hanya itu contoh kasus. Di sini ada kasus di mana kita diberitahu ada sebuah pekerjaan yang terdiri dari 3 unsur objek studi waktu dengan menggunakan stopwatch. Hasil catatan pengamatan ini ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, berdasarkan kesepakatan dengan serikat kerja, para operator diberikan kelonggaran pribadi, itu sebesar 5%. Terus keterlambatan 5% dan kelelahan 10%. Jadi kita disuruh untuk menentukan waktu standar tenaga pekerjaan tersebut. Nah, untuk datanya bisa dilihat di tabel di bawah. Nah, untuk mencarinya itu pertama kita hilangkan 2 hasil pengamatan yang tidak biasa, yaitu 0,9 menit untuk pekerjaan A dan 3,2 menit untuk unsur pekerjaan B. Selanjutnya kita amati waktu rata-rata pekerjaan A, di mana itu ada 0,1, 0,3, 0,2, 0,2 dan 0,1. Jadi kita jumlahkan itu terlebih dahulu, setelah itu kita bagi 5. Maka kita akan dapat rata-ratanya itu 0,18 menit. Begitu juga dengan rata-rata waktu pengamatan rata-rata B, kita jumlahkan semuanya dan dibagi 5 kita dapat hasil 0,68 menit. Dan waktu untuk rata-rata C sama kita jumlahkan tapi kita bagi 6. Itu dapat 0,50 menit. Nah, jadi untuk waktu normalnya itu dari waktu rata-rata tadi kita kalikan dengan 0,90. Jadi kita dapat 0,16 menit. Untuk yang B 0,68 dikali dengan 1,10. Jadi hasilnya 0,75. Untuk yang C itu 0,5 dikali dengan 0,8. Jadi hasilnya 0,4 atau 0,40 menit. Jadi untuk waktu normal pekerjaan itu kita jumlahkan dari waktu normal A, B, dan C. Jadi hasilnya itu 1,31 menit. Nah, jadi yang harus kita perhatikan itu ada tadi itu faktor kelonggaran, di mana itu ada 5%, 5%, dan 10%. Kita jumlahkan maka akan dapat 20% atau 0,2. Jadi waktu standar yang kita butuhkan dari
kasus tadi, yaitu waktu normal pekerjaan dibagi dengan faktor kelonggaran. 1 dikurang faktor kelonggaran. Jadi 1,31 dibagi 1 kurang 0,20. Jadi maka hasilnya 1,64 menit. Baiklah, terima kasih kepada Bian. Selanjutnya untuk contoh kasus kedua akan dijelaskan oleh Aulia. Kepada Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang kedua. Pada contoh kasus yang kedua diberikan seperti yang terlihat pada tabel, ada kegiatan A sampai H dan kegiatan mana yang mendahulunya serta waktu setiap kegiatannya. Next. Sehingga bisa dilihat dari tabel tersebut, contoh kasus tersebut dapat diselesaikan dengan diagram network. Di mana dapat terlihat pada slide diagram networknya ada 4 jalur, di mana jalur yang pertama yaitu jalur A1, D2, G5, H6 dan ada jalur 1 ya, yaitu 1, 2, 5, 6, 7 atau dari A, D, G ke H yang membutuhkan waktu sebanyak 20 hari. Di mana jalur yang kedua yaitu jalur 1, 2, 3, 5, 6, 7 atau AEGH membutuhkan waktu 19 hari. Kemudian jalur yang ketiga yaitu jalur 1, 3, 5, 7, 6 atau jalur BEGH membutuhkan waktu sebanyak 17 hari. Kemudian jalur yang terakhir yaitu jalur 4, jalur 1, 4, 6, 7 atau CFH membutuhkan waktu 16 hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jalur kritisnya adalah jalur 1 karena mempunyai waktu penyelesaian paling lama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aulia. Mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.